dari Kristen, dia sudah 10 Anda pakai kelima. longor, nggak pakai data. Ngomongin pakai data, ditunjukin datanya. Kok pakai longor? Iya, Data tadi dari kita sudah membawa tahtanya data. ngawur. Data kita udah Data sebutkan tahta tadi. ini ngawur. Hanya asal bacot saja. Mengucapkan banyak ayat, tetapi dia nggak memahami konteksnya. Oke, lanjut abangku. Daripada kamu udah pakai ayat. Apa cuma bisa sebut ayat tapi tidak bisa paham ayat-ayat itu, Alkitab itu. Anda mengkritik saya padahal saya pakai ayat banyak. Kamu daripada Ayatnya kamu banyak, cuma yang mana yang mini sebenarnya? Kupakai. Mana daripada Anda pakai ayat? Gimana sih kalian nggak pakai ayat satupun? Bukan, Gimana bukan sih? tidak pakai ayat. Mana ya? Ayatnya sudah ada tapi mana? Ya coba kita Kalau bahas asal satu apa dulu. bacot. Ayo. Bukan, di sini kan Kristen salah menyembah. Terus kamu sembah Muhammad, toh? Siapa? Kamu pernah cium batu kah tidak? Enggak. Oh, berarti kamu kafir ini. Loh, kenapa kau kafir? Hah? Kenapa kau kafir? Karena apa? Kalau Muhammad punya berapa roh? Longor memang orang ini. Memang Kristen. Sabar. Coba yang pintar, ada pintar nggak? Makanya tadi ku panggil pendeta, pastor dengan Romo. Nggak ada yang berkualitas ini orang-orang ini. Assalamualaikum. Maaf ini Jangan sebetulnya, dikasih Pak. mute. Gimana kalau kita nih diskusinya gini, kita kasih satu-satu aja, jangan suruh semuanya bicara. Nah itu dia saudara. Ya, karena kalau Makanya semuanya tadi bicara nanti Begini, jadinya karena seperti jadi pasar gitu loh. Kristennya di sini kan ada 3, 4 ya. Saya dengan Ustaz Alif gantian, kalian berempat gantian ya. Saya tunggu, ayo. Jadi kita diem sebelum selesai, diem, ayo. Ya, Bang Daren dulu, silakan Bang Daren. Ya, tadi kan ini kan aku sih masih bertanya tentang sembah tadi kan, sembah dan menyembah. Itu kan tadi sebenarnya belum selesai. Cuma kan Bang Tata ini udah loncat kemana-mana gitu loh. Ya kan tadi kan kita sepakat dulu kan, menyembah itu kan kita tunduk dan taat. Lalu Bang Tata lari kemana-mana. Oke. Kan, kita kan belum selesai. Kita pakai data, kita, Bang. Coba pakai data Ya. bahwa menyembah itu taat. Coba di mana datanya? Karena Tadi kan, yang saya tahu Bang Tata menyembah itu, Bang, ibaratkan gini loh ya. Umat Islam kalau menyembah Allah, sholat itu menyembah Allah. Yesus kalau menyembah, kamu menyembah apa yang semua umat beragama itu menyembah Tuhannya. Oke. Nah, yang Kalau kita perlu pertanyakan tuh arti menyembah itu apa? Gini, tunggu. Tunggu. Kalau kamu katakan bahwa yang dikatakan menyembah itu taat, berarti Yesus menyembah Allah itu ya taat itu. Kenapa kamu taati Yesusnya? Kau bukan kepada Allahnya. Padahal Yesus. Ya tadi kan saya katakan kan, Anda mengatakan menyembah itu sujud kan kepada Tuhan. Ya. Ya, semua agama ya sujud menyembah sama Tuhan ya. Kan kita perlu ketahui terus menyembah dan menurut menyembah sembah itu artinya apa? Artinya kan Ya, taat terus dan kalau tunduk. menurut kamu Kita sepakatin menyembah itu taat dan tunduk dengan perintahnya. Ya. Termasuk Nah, tunduk tadi kan beribadah, saya menyembah sedikit sebut narasi host bahwa manusia itu salah menyembah mayat. Nah, kalau kita membahas ke situ, Yesus itu kan berkata, aku kebangkitan dan hidup. Yesus itu sudah hidup. Jadi orang Kristen itu menyembah itu nggak salah, menyembah kepada yang hidup. Ya, Bukan perintahnya di kepada mana? mayat. Oke, perintahnya di mana? Perintah apa? Ya perintahnya Perintah menyembah apa Yesus ya? di mana? Kalau dalam Islam An-Nisa 36 wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Sembahlah Allah, jangan kamu sekutukan dengan apapun. Kalau Ketika Yesus kamu itu menyembah tidak Yesus, kalau mana Yesus itu perintahnya? tidak tergila-gila dengan penyembahan. Yesus itu tidak Loh. minta disembah enggak. Loh, ya enggak, karena Yesus mengajak menyembah Allah. Karena apa? Buktinya Yesus banyak yang menyembah, dia tidak menolak, tapi Yesus tidak minta disembah kamu. enggak. Yesus tidak minta disembah karena dia ngaku nabi, bukan mengaku Tuhan. Makanya Yesus menyembah Tuhan. Oke, kalau seperti itu, yang Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus, ada nggak Allah Yesus itu tidak minta disembah disembah? wajar karena dia tidak minta disembah karena dia nabi. Oke, aku pengen tahu dari Anda, Bapak yang mengutus Yesus ada nggak berkata sembahlah aku? Nah, emangnya kalau tidak minta disembah kenapa disembah? Ada nggak? Aku pengen tahu dari Anda, Bapak yang mengutus Yesus ada nggak berkata sembahlah aku? Menyembah siapa? Ya, Menyembah Bapa. Yohanes 4:22. Mana? Coba. Yohanes 4:22. Mana terus Bapak mengatakan Wahyu sembahlah aku? 17:25. Baca Coba. baca dulu, jangan Wahyu disebut-sebutkan, ini, baca dulu. datanya, coba. Di mana Ini dikatakan datanya, bahwa coba. Bapak meminta Sekarang, disembah? pakai data kita. Kita pakai data. Pakai data kita ya. Coba buka Yohanes datanya, 4:22, kamu menyembah. tampilkan. Di mana dikatakan Gantian. Bapak minta disembah? Silakan tampilkan. Oke, Yohanes 17 ayat 25. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka ini tahu bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Ya, terus Wahyu 14:7 itu gini. Dan ia berseru dengan Di mana suaranya, dikatakan Bapak minta disembah? Ini dalilnya. Yang seperti Anda ucapkan, di mana dikatakan Bapak minta disembah? Iya, tenang.
Ya, gantian kita. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah dia. Ya coba, dan sembahlah dia. Kan perintah itu. Atau di Itu dalam kan Wahyu yang nyuruh nyembah siapa? 19:20. Tadi kan Anda berkata bahwa Wahyu 19:10. yang namanya Tuhan itu minta disembah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia. Ya, Siapa Anda dia itu yang membaca disembah? banyak dalil tapi nggak paham. Anda itu nggak Oke, paham. sekarang. Oke, Tadi Anda berkata yang namanya Tuhan itu minta disembah. Ya saya tanya itu mana kamu bab? menyembah siapa? Sekarang kamu menyembah siapa? Mana perintahnya? Silakan. Mencret. Kita masih membahas di satu pertanyaan tadi ya. Tadi kan Anda berkata di mana dikatakan Yesus minta disembah. Saya balikan ke Anda. Saya balikan ke Anda di mana dikatakan bahwa Allah itu minta disembah. Tata, biar Anda aku menyebutkan bantu, banyak aku dalil bantu. tapi Anda itu nggak ngerti. Soalnya Kristen ini begini, harus ditunjukin dia di depan matanya. Biar mereka mengerti. Bentar ya. Di mana itu Bapak mengatakan sembahlah Oke, aku? sekarang gini Bang, gini Aku Bang. lakukan dan sembahlah aku. Di mana? Tenang ya. Kalau dalam Islam sujud menyembah Allah An-Nisa 36. Yesus juga bersujud. Matius 26:9. Gimana? Yesus bersujud kepada Allah, kami bersujud juga kepada Allah. Kristen sujud kepada siapa? Oke gini, saya serahkan sama teman-teman saya di sini karena kayaknya di sini membahas itu nggak ngerti apa itu maksudnya sembah dan disembah itu nggak ngerti. Jadi percuma kalau dibahas. Saya serahkan kepada teman-teman aku yang lainnya aja, yang Kristen silakan. Oke, izin Cak Tata dimasuk dulu Ustaz Talib sebentar biar ditunjukkan datanya karena Kristen itu harus diperlihatkan. Silakan. Ustaz Talib. Keluaran 20 nomor 3. Janganlah menyembah ilah lain, sembahlah aku saja. Perintah itu. Terjemahan. Itu yang saya tanya tadi, Bahasa Bapak Indonesia yang disebut sehari-hari. tulis Bapak. Ini Tuhannya Bani Israel bukan, Tuhannya Yesus bukan. Jangan menyembah ilah-ilah lain, sembahlah aku saja. Sembahlah hanya aku. Nah kalau sekarang Kristen menyembah siapa? Ayo. Ya Kristen menyembah kami itu Allah Bapa. Kristen Tuhan kami. siapa? Itu dalam Hanya Yesus. Yesaya. Cak, bentar. Ini tadi yang nanya udah dibantu belum dalilnya? Bilang dong terima kasih sama Muslim. Udah bantu dicarikan dalilnya gitu loh. Saya itu cuma nunjukin, Itu abang kan tadi nanya di mana dalilnya, saya bantu tunjukin. Ya itu perkataan Yesus itu. Hah? Keluaran 20 nomor 3 perkataan Yesus. Kalau perkataan Yesus di Matius 4 nih. Di Matius 4 dia bilang sama iblis ya, di sini dikatakan apa? Yesus Nih, itu kan ya. firman yang menjadi dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu adalah jadi ini firman, perkataan itu kan Yesus. firman. Cak Ya, izin firman, bentar itu Cak ya. firman. Aku jadi Firman tergelitik itu kan maaf ya. perkataan Tuhan. Iya. Itulah Jadi ini perkataan Yesus. Jadi ini perkataan Yesus. Baik. Iya. Ketika di dalam kitab Perjanjian Lama, saya ketik dulu nih. Saya ketik khusus Perjanjian Lama. Di sini saya ketik ya. Bunuhlah. Sorry, bentar. Di dalam kitab Perjanjian Lama, yang banyak memerintahkan membunuh, membasmi, membinasakan itu Yesus ya. Hah? Yang banyak memerintahkan bunuhlah, basmilah anak-anak, perempuan. Ya, Nah ini, mana. nih. Ini Yesus semua yang berfirman ya. Ini Yesus semua yang berkata ya. Tadi kan kau bilang di perjanjian lama Yesus. Maka sekarang bunuhlah semua laki-laki di antara anak-anak mereka. Dan juga semua perempuan-perempuan pernah bersetubuh dengan laki-laki. Haruslah kamu bunuh. Tapi khusus yang bersetubuh, yang perawan dikemanain coy? Nah ini gimana Tuhanmu? Ini Yesus lagi minta perawan. Tetapi semua orang muda di antara perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, haruslah kamu biarkan hidup bagimu. Itu perikopnya. Ini Yesus yang berfirman ya. Perikopnya apa itu? Ya perintah membunuh. Kejam kali Yesus ini ya. Kejam kali. Yesus kejam. Ya ini firman Tuhan, ini perintah membunuh nih tentang Coba Tuhan. Itu perikopnya apa?
Oh, kita lihat perikopnya. Perikopnya apa? Perikopnya Nih, apa? pembalasan kepada orang-orang Midian. Tuhan berfirman kepada Musa. Jadi di sini kan Tuhan, di sini Yesus yang berfirman kan kepada Musa. Dia merintahin bunuh-bunuh yang sudah menikah, yang sudah bolong lagi, yang sudah ini tidak perawan suruh dibunuh, tapi yang perawan suruh disimpan. Ini Yesus kan? Coba baca dari awal, itu apa perintah? Itu ceritanya apa tuh, baca dari awal coba. Oh, ini saya bacain. Oke. Cak, saya dapat PR, Cak. Bentar, aduh. Jadi maaf ya, saya jadi masuk. Aku jadi ada kerjaan dikit. Nggak enak aku jadinya. Aku cuman tadi mau nunjukin data di Keluaran 20 nomor 3. Saya cuman bantu Anda, tapi Anda malah minta bantuan berikutnya bahwa di situ yang berbicara Yesus. Bentar kok malah kepencet kamera. Sebentar. Aduh, ini penanya nyelip. Di sini dijelaskan. Nah, saya gini aja lah. Nih ya, saya batain. Lakukanlah pembalasan orang Israel kepada orang Midian. Kemudian engkau akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, baiklah semua orang ini dari antaramu mempersenjatai diri untuk berperang, supaya mereka melawan Midian untuk menjalankan pembalasan Tuhan terhadap Midian. Dan seterusnya panjang aku kalau baca dari awal ini. Kemudian, dan tadi perintahnya lalu bunuhlah, kayak gitu. Ini Yesus yang berfirman ya. Jadi Yesus zaman di perjanjian lama, maaf agak sadis, tukang nyuruh bunuh orang. Makanya di Matius 3 dia ditobatkan oleh Yohanes, dibaptis. Karena baptis Yohanes tanda pertobatan. Mungkin gitu maksudnya Bang ya. Halo? Bang. Saya cuma bantu nampilin data, bantu Abang loh. Tadi kan Abang nanya. Abang kalau nggak terima nggak apa-apa, saya nggak jadi bantu ya, maaf ya, saya nggak jadi. Ini saya simpen lagi. Itu datamu salah Bang. Hah? Oh ini salah? Iyo salah, itu perjanjian lama. Kau tahu Yesus ada pada perjanjian baru itu. Iya, diserang lagi sama kawannya. Gagal paham. Tadi yang bilang itu Yesus yang bicara teman Anda. Loh itu maksudnya teman saya yang jelasnya yang baca itu perjanjian lama Bang. Ya saya tahu, ini perjanjian lama, saya tahu. Abang itu sama kurang pahamnya dengan Abang nih. Sama kurang pahamnya. Oke. Jadi di sini belum ada Yesus ya di perjanjian lama ya. Oh, itu Yesus itu inkarnasinya. Iya, di perjanjian lama belum ada Tuhannya Kristen. Kristen baru punya Tuhan di abad pertama. Nah, ini lebih yang baru lahir itulah Tuhannya Kristen gitu. Ini lebih parah lagi nih. Aduh. Oh, lebih parah. Lah kan katanya di perjanjian lama belum ada Yesus, belum ada Tuhan. Gimana sih? Itu namanya teofani, penampakan, tapi belum wujud inkarnasinya secara langsung sebagai manusia. Jadi Tuhanmu di perjanjian lama sudah ada belum? Bang, Tuhanmu di perjanjian lama sudah ada belum? Dengar, Sema Israel Adonai Elohelo Adonai Echad. Elohelo. Sema Israel Adonai Elohelo Adonai Echad. Dengarkan Tuhan Allah kita. Adonai Elohelo gimana itu Adonai Eloheno Adonai Echad. Itu bahasa Ibraninya. Adonai Helo gimana sih? Ini kalian enggak paham. Dengarkanlah wahai Israel. Enggak paham ya. Data silakan masuk lagi, saya cuma tadi nampilin, cuman yang satu mengatakan ini Yesus, yang satu menolak ini Yesus. Yang satu percaya Yesus sudah jadi Tuhan di zaman perjanjian lama, yang satu belum percaya Yesus itu belum ada, adanya di abad pertama gitu. Itulah teman-teman Kristen imannya, kita hargai percekcokan mereka ya, kita jangan ikut campur. Nanti kalau kita ikut campur mendamaikan, nanti dibilang tuh Muslim diperbolehkan berbohong dalam 3 hal. Orang lagi bertikai jangan didamaikan. Karena itu kalau kita mendamaikan itu akhlak Muslim. Tapi nanti takut kita kena framing mereka, mendingan biarkan saja. Yang satu mengatakan Yesus sudah ada, yang satu mengatakan Yesus belum ada. Tuhannya Kristen baru ada di perjanjian baru, yang satu mengatakan sudah ada di perjanjian lama. Gitu aja ya. Maaf, lanjut Cak. Lanjut aja itu. Nah, kamu tadi ngomong Ustaz Alif tidak paham. Seharusnya kamu bantah, biar dibantah ulang nanti. Coba dibantah tadi itu.
Kalau kamu lebih paham, coba kamu bantah. Ya besarin dia Pandi. Sore Bang. Selamat sore. Ya, sore. Nah, tadi saya sempat dengar Bang Tahta tadi ngomong, katanya di mana Yesus mengaku bahwa dia adalah jalan kebenaran kan? Buka di Yohanes 14 ayat 6 Bang, di situ ada dia berkata. Saya ngomong gitu, saya udah ngomong jalan kebenaran. Kalau cuma jalan kebenaran saya paham. Katanya kan Abang kan bilang Kristen percaya dengan Yesus kan? Ada Percaya sebagai apa? Sebagai firman Allah itu sendiri. Di mana ucapan Yesus? Percaya ya aku sebagai firman itu di mana? Abang kan tanya, kenapa orang Kristen bisa percaya kan? Jadi Dia saya percaya sebagai coba apa? yang begini gagal paham. Saya cuma nanya, kalian kan percaya ke Yesus. Percaya sebagai apa gitu loh? Ya sebagai Tuhan, sebagai firman Allah itu sendiri. Gimana datanya? Yang menyertai manusia itu sendiri. Yesus datang untuk memperkenalkan Tuhan itu Allah. Jadi kan abang kan tanya tadi, kan saya sempat dengar kan. Oh di situ jelas-jelas di Yohanes 14 ayat 6 itu Yesus sudah berkata. Ya coba gimana bacanya? Coba Tuhan nggak di situ coba. Akulah jalan kebenaran dan hidup kan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepada Bapa. Oke. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Berarti yang Tuhan yang mana? Yesusnya atau Bapaknya? Karena Allah itu Alfa Omega Bang, tidak bisa dilihat. Gini loh Bang, gini loh caranya. Ibaratkan gini ya. Ustadz Alif ini ketua, cuma saya yang tahu tentang dia. Tidak ada yang datang tidak akan sampai kepada Ustadz Alif tanpa melalui aku. Apakah aku ini Ustadz Alif? Ya, bisa ada orang nanya, di mana ketua API? Oh, tidak ada yang tahu tanpa melalui aku. Apakah aku ini Ustadz Alif? Kan tidak. Iya, saya Kristen Bang. Masa saya harus tahu apa yang dengan Ustadz? Ya udah saya nanya, berarti yang Tuhan yang mana? Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Yang Tuhan yang mana? Ya karena Bapa itu karena Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Siapa yang melihat aku maka ia melihat Bapa. Oke, saya nanya. Menurut Yesus Yesus dan Bapa lebih tinggi mana? Bang nanya terus, saya aja nanya Bang, saya jelaskan. Loh, kamu jelasin dong, Bung. Lah ini kan di Yohanes 14 kan ada Bang. Ya apa-apa di situ perkataannya. Cuma jalan kan. Loh, ya memang itu Bang. Makanya kami percaya dengan Yesus. Oke. Karena kalau saya ingin hidup di surga itu berarti harus mengaku Yesus sebagai apa berarti? Kalau gitu. Ya Yesus itu adalah Tuhan Bang. Dia ya udah coba pakai data. Kalau kamu ingin hidup kekal di surga, Tuhan kanlah aku di mana? Ya, ada juga ke Nabi Muhammad sebagai Rob itu berbicara kalau mengaku. Di mana datanya Nabi Muhammad ngaku sebagai Rob? Silakan. Kan saya tanya. Tidak ada. Karena saya belajar dengan Alkitab Bang, bukan dengan Quran gitu. Ya, terus di dalam Alkitabmu siapa yang Tuhan itu? Yesus atau Bapa? Yesus itu Bapa Bang. Dia adalah firman. Di mana datanya? Oke, saya nanya ke Yesus. Di mana Bapamu? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Ada di langit Bapaknya, bukan dirinya. Dan juga tadi kan sempat saya lihat ada data masalah menyembah mayat yang paling pertama. Oke. Kan kamu menyembah Yesus. Ya, sementara Yesus itu ya mati di kayu salib menebus dosa-dosa umat manusia itu. Di mana datanya? Ada datanya di dalam Alkitab. Sekarang yang menginginkan Yesus mati siapa? Dirinya Tuhan atau iblis? Wah, mantap ini Alkitab dibahas ini. Loh, mantap lah. Ayo. Hello. Mantap dong Bang Alif, nyaman sih kalau. Hello Christian. Hello. Nanti aja Bang, nanti kita hello-helloannya Bang. Biarkan dia finish diskusi dulu. Jadi kalian tuh mau lari kemana pun tetap ketampol Bible. Wong musuh terbesarnya kalian Bible. Ya sementara di Quran itu kan suruh mengikuti ajaran Bible, ajaran ini. Di mana datanya? Di dalam Quran Bang, sebentar saya buka. Ya silakan cari. Pokoknya kamu ngomong apapun tak turutin ayo. Sabar Bang.
Ya kan? Abang jangan keras-keras dulu bang, santai. Kita diskusi. Enggak, ini santai, udah santai ini. Ya, bentar. Tenggelam lagi. Ganti Syarif dengan Kristen, ayo Kristian nih. Biar gak lama. Iya, aku nih ketinggalan tadi ada kerjaan. Tadi aku kayaknya ketinggalan yang mana yang di keluaran tadi itu ya. Yang katanya Tuhan berita membunuh tadi ya. Aku ketinggalan di situ tadi. Aku soalnya tadi ada kerjaan, jadi tak tinggal dulu tadi. Itu tadi di mana ya? Di kitab apa tadi itu ya? Yang Bilangan 31:17, Ulangan 13 nomor 9, Ulangan 13:15, satu-satu aja dulu. Hakim. Yang tadi itu, yang apa tuh? Yang di keluaran apa tadi itu? Bilangan 31:17. Tapi ini mundur lagi jadinya ngobrolnya. Hello Kristen, nggak apa-apa ya? Aku tadi sebenarnya Kristen. ini ketinggalan karena ada kerjaan tadi. Jadi tertinggal tadi, mendadak tadi. Iya bentar, saya menyapa dulu Kristen. Hello Kristen, hello. Kita mundur lagi nggak apa-apa ya bang ya? Dengan Bang Daren. Hello. Iya, oke. Adonan, hello bang. Enggak, saya izin dulu sama dia. Bang, halo. Oke, lanjut Bang Daren, silakan. Mungkin dia jauh dari perangkat. Ya, Hello. oke. Ya. Itu kan di situ kan tapinya ini pembalasan kepada orang Median. Nah, itu kan artinya di situ kan ada namanya peperangan ya. Nah, ada peperangan, lalu kenapa Tuhan membela bangsa Israel ya untuk menumpahkan, untuk membunuh lawan ya. Itu ya namanya peperangan ya nggak ada salahnya di situ. Kenapa Tuhan maksudnya tadi Bang yang saya bicarakan berarti di situ Yesus ya yang memerintahkan Nabi Musa berperang, membunuh orang-orang yang sudah menikah tapi yang perawan disuruh dibiarkan gitu. Itu Yesus kan? Bentar, kita baca ya, biar kita nanti nggak salah ya. Soalnya kalau dalam kitab ini gini, ceritanya itu dari satu kitab itu berurutan ceritanya, nggak loncat-loncat gitu. Jadi ceritanya itu jelas, nggak satu Saya setuju. Satu ayat loncat ke cerita lain. Betul, nanti di betul. beberapa ayat lagi loncat ke lain, nggak seperti itu Alkitab. Iya. Alkitab itu karena catatan manusia kalau tidak runut nanti susah menilainya. Kok ini yang ngarang ya. Nah, kalau untuk membaca di Bilangan 31 ini kan sebelum di pasal sebelum itu kan ada permasalahannya apa kan, kejadian-kejadian itu sebenarnya kalau mau membaca ini banyak ini. Ini di Bilangan ini perlu mengetahui dari pasal-pasal sebelumnya. Ya, jadi waktu itu Yesus perintahnya seperti itu ya. Bukan, ini kan permasalahannya kan kenapa kok sampai ada kan yang dipermasalahkan yang berfirman, Bang. Ya, itu kan ceritanya apa kan, bahasa Israel itu kan bahasa pilihan. Jadi kalau Tuhan yang membela bahasa dipermasalahkan pilihannya, itu yang berfirman kepada Nabi Musa, di situ tadi Anda katakan Yesus. Benar, itu yang berfirman. Berarti di zamannya Nabi Musa, Yesus itu banyak merintahkan membasmi, memerangi, membunuh. Nah, sejarahnya kan seperti ini kan, sejarahnya kan. Tuhan itu kan memilih satu bangsa. Nah di situ kan ada yang namanya. Jadi kita bahas sejarah, bukan bahas firman Tuhannya. Nah, karena kan di Alkitab ini ada itu catatan sejarah, catatan manusia mengikutinya, dan itu dan di situ ada juga firman Tuhan. Makanya kita nggak bisa hanya ya apa sebabnya itu kita harus ketahui gitu. Iya. Terlepas dari masalah sejarahnya, Anda sudah setuju kan? Ternyata Yesus di zaman Perjanjian Lama itu sadis, banyak memerintahkan membunuh. Ya itu kan ada sebabnya, nggak hanya asal perintah-perintah saja. Itu bukan hanya perintah. Tahu ada sebabnya, tahu. Iya, ada penyebab, ada sebabnya. Makanya kenapa dikatakan seperti itu. Zaman Yesus, zaman kapanpun ada sebabnya. Jadi maksudnya gini loh, teman-teman Kristen itu kan sering mengatakan Yesus itu ajarannya kasih, tidak pernah mengajarkan peperangan, tidak pernah mengajarkan pembunuhan, kan gitu. Nah tapi faktanya ketika diimani oleh teman-teman Kristen karena Tuhannya ada di Perjanjian Lama, bahkan yang berfirman di sana justru sangat ngeri. Ya di situ dipilih-pilih, kan, ada lagi yang nanti sampai binatang pun dibasmi. Seperti ini. Ya kan binatang dibasmi, anak-anak kecil dibasmi, semua itu kan. Apa yang Anda sebutkan itu benar. Yesus itu mengajari kasih. Itulah kenapa ada dikatakan hukum Taurat ya. 10 hukum Taurat itu bergantung kepada 2 hukum Taurat. Kasihlah Tuhanmu dengan sungguh-sungguh dan kasihlah sesama manusia. Kenapa 10 hukum itu bergantung ke situ? Nah, karena manusia dikasih kehendak bebas, itulah kenapa manusia akhirnya saling memberontak.
Nah, tetapi kan Tuhan dalam sejarahnya kan Tuhan memilih Israel itu sebagai umat pilihannya yang dibela sama Tuhan. Dan di luar itu ada juga umat-umat yang memusuhi. Itulah kenapa Tuhan membela umatnya. Kenapa diperintahkan untuk membunuh-membunuh. Saya tanya deh, abang setuju nggak zaman Nabi Musa kalau Yesus itu ternyata banyak sekali memerintahkan membunuh? Ya, di zaman Nabi Musa itu kan ada sebabnya kenapa diperintahkan untuk suruh membunuh. Salah satunya saat dia menyembah. Salah satunya manusia yang menyembah berhala diperintahkan untuk menumpas, itu kan dikasih kesempatan untuk kembali. Iya, maksudnya Anda setuju kan di zaman perjanjian lama ternyata Yesus itu gemar membunuh. Sodom dan Gomora itu, Bang. Bahkan banyak di yang lain tuh, contoh ada yang sampai tidak seorang pun itu harus diselamatkan, sampai anak-anak, wanita, lansia, itu kan ada juga itu disuruh dibunuh. Mana, Bang? Di ayat berapa? Itu nggak salah. Ada di perjanjian lama itu. Nggak salah. Tapi kalau anak-anak bayi kenapa diperintahkan dibunuh juga, Bang? Yesus sadis amat zaman perjanjian lama. Itu kan ada sebabnya. Nggak hanya asal-asal menyuruh saja. Itu kan ada. Iya, sebabnya apa? Bayi itu salahnya apa? Kenapa dibunuh? Ya, baca aja di Alkitab itu apa sebabnya sebelumnya. Sebelum di ayat itu kenapa disuruh membunuh itu apa? Enggak, memang bayi itu punya salah. Tidak ada punya salah, tapi kan ada tujuannya apa? Untuk diperintahkan untuk membunuh kan ada tujuannya apa? Ayat berapa Bang Alif yang Yesus suruh bunuh? Oke, Bang, kalau air bah itu apa, Bang? Oh, air di Medan siapa, itu Bang? Air bah. Air di Medan bah itu. Air bah Anda mau salahkan siapa, Bang? Air bah itu kan iya, makanya saya tanyakan. Ya itu orang Batak itu. Karena dosa manusia, makanya jangankan anak kecil, Bang. Air bah itu tujuannya untuk siapa? Semua makhluk kan? Ya, benar. Tentu karena ada sebabnya. Benar, ada sebabnya. Ada sebabnya, makanya Allah memutuskan untuk hal itu terjadi. Anda menarasikan bahwa anak kecil kenapa dibunuh lah, Anda tidak paham tentang air bah itu yang terjadi. Loh, kok itu jadi bahas air bah? Ini bangsa Amalek, Bang, bukan air bah. Iya. Bukan. Sebentar. Tadi Anda menarasikan kenapa bayi kecil berdosa apa enggak, kenapa dibunuh. Lah contohnya air bah itu bukan di dalam 1 Samuel 15. Saya bukain dulu ya. Makanya 1 Samuel 15 nih. Apakah Anda mau atur-atur Tuhan? Seperti itu. Nih. Bukan ngatur firman Tuhan. Ini kan tadi teman-teman Kristen mengatakan di sini itu Yesus yang berfirman. Nah, di sini dikatakan gini ya. Saya bukan ngomongin tentang masalah banjir, bukan nih. Berkatalah Samuel kepada Saul, "Aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya. Oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka." Ini ya, sorry. Soalnya saya nggak kebaca, bentar ya. Menghalang-halangi mereka ketika orang Israel itu pergi dari Mesir. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun anak-anak yang menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai, sampai binatang aja suruh dibasmi. Kenapa zaman perjanjian lama Yesus sudah sadis sekali, Bang? Binatang pun dibasmi loh, sampai disuruh dibunuh. Anak-anak masih menyusu. Jadi kalau teman-teman Kristen mengatakan Yesus ajaran kasih, ya kalian cuman baca 3 tahun doang perjalanan dia. Aslinya zaman puluhan tahun yang ratusan ribuan tahun sebelumnya, zaman dia berfirman di sana, aslinya dia Yesus seperti ini. Orang masih menyusu aja disuruh dibasmi, coba. Apa salahnya bayi? Laki-laki, perempuan apa coba salahnya itu? Sampai keledai, domba disuruh dibasmi juga. Udah jelas ya bahwa memang benar bahwa Tuhan itu maha adil ya. Jadi hukum Tuhan itu harus berjalan. Lalu kenapa Tuhan di dalam Yesus ada ajaran kasih ya? Karena Tuhan juga maha adil, kasih Tuhan harus berjalan. Jadi semua apa yang kasihnya di mana? Bayi masih menyusui disuruh dibunuh. Ya, kasihnya itu di mana? Itu karena apa gitu loh? Di situ kan ada penyebabnya. Kenapa harus dibunuh? Iya, karena apa? Bayi itu belum melakukan kesalahan, Bang. Kenapa diperintahkan sampai binatang pun harus dibunuh? Lah iya. Oke, aku mau lanjut kerjaan sedikit ya sambil nyimak dulu ya.
Anda tadi menyesal kenapa kau bilang di situ Yesus yang berfirman, makanya konsekuensinya Anda menanggung di sini. Gitu. Saya Ada tidak Kristen ya. Itu memang perkataan Yesus, tapi saya iya, makanya teman-teman ya, kalau mengatakan teman-teman Kristen itu ajaran kasih, itu karena dia itu cuma 3 tahun mengajar, itu pun belum dapat pasukan. Aslinya kalau dilihat dari perjanjian lama, firman Tuhannya, anim syukur. Orang Amalek itu loh Bang. Iya. Iya, orang Amalek ini kan katakanlah dia pendosa, maksiat, dia bukan percayakan Tuhan. Tapi kenapa bayi yang masih menyusui aja dibasmi? Dia sering, kenapa? Itu sering menyerang Israel Bang. Itu. Ya, emang bayi bisa nyerang gitu? Ya namanya anggaplah ibaratnya gini Bang. Abang bunuh keluarga saya nih, ya kan? Ini anggap nih. Abang rencanakan, abang bunuh saya, ya kan? Abang bunuh istri saya. Nah, ketika ada anak saya laki-laki yang masih hidup, yang lihat kesaksian itu, anak saya bisa berpikir, pokoknya saya hajar juga abang yang membunuh bapak saya, mama saya, termaksud semua keluarga. Pasti seperti itu Bang. Seandainya abang di posisi suku Amalek dengan bangsa Israel. Begitu Bang. Jadi disuruhlah dibasmi. Berarti di sini jahat ya, seperti yang tadi saya lakukan, saya jahat sama Anda gitu ya. Ya kurang lebih, karena gini Bang, karena di situ iya, berarti Yesus di sini jahat banget kalau gitu. Sebelum Bang, firman Tuhan itu menyampaikan sebelum terjadi pembunuhan antar bayi itu Bang, ya. Itu, bayi itu pernah membunuh. Bangsa Israel itu sudah dibunuh duluan, seperti itu. Iya. Nah, jadi di zaman suku kuno dulu Bang, yang namanya orang kuno, orang lama ini, orang pasti berpikirnya satu-satu jalan bertahan hidup adalah saling membunuh. Jika dia bangsanya diserang, ya pasti dia diserang balik. Disampaikanlah di dalam catatan firman di situ seperti itu. Di sini Tuhanmu tidak bisa menyelamatkan bayi yang tidak berdosa, malah disuruh dibunuh ya. Bang nih mohon maaf ya. Ini saya jelaskan dulu. Iya. Dulu perang suku Sampit sama Dayak, abang tahu nggak di Sampit kan? Nggak apa-apa. Ini firman Tuhan aja, jangan ke contoh yang lain. Itu kebetulan ada pembunuhan bayi kan bang? Ini mohon maaf nih. Bayi itu aja manusia dengan manusia. Ini manusia dengan Tuhan bang. Loh, kan yang bunuh itu gimana bukan sih? Tuhan, itu dia menyampaikan bang. Tapi kan Tuhannya yang nyuruh. Ya, tapi yang menjalankan pembunuhan itu kan manusia. Iya tahu. Yang nyuruh Tuhannya. Emang kalau Sampit sama Dayak emang Tuhannya yang nyuruh kan bukan? Nggak ada kaitannya ya. Sampit sama Dayak itu kepala sukunya yang nyuruh bang, karena setelah suku Dayak ini kami. Ya ini bukan Tuhan, itu bukan Tuhan. Tapi ini Tuhan masalahnya yang nyuruh. Bang, beginilah firman bang. Makanya kalau kita buka ya, izin ya, kalau kita buka di Matius 3, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan dijelaskan oleh Yohanes, baptis Yohanes adalah tanda pertobatan. Pertanyaan saya bang, apakah maksudnya di situ Yesus ditobatkan karena di perjanjian lama dia pernah sadis? Waktu dia belum lahir jadi bayi? Waktu dia belum jadi manusia? Matius 3 nomor 11, baptis Yohanes tanda pertobatan. Benar bang. Berapa, makanya bang? Habis itu dia dibaptis oleh Yohanes. Matius berapa bang? Coba buka Matius 3 nomor 11. Itu sudah dinubuatkan untuk mendahului Yesus dilahirkan. Itu kan sudah ada ayatnya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan, untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Iya, saya tahu di situ maksudnya. Ketika makanya dia dibaptis oleh Yohanes, ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes, baptis Yesus tanda pertobatan gitu loh. Bukan pertobatan bang, tetapi itu untuk ini loh kata Matius di dalam Matius, kata Yohanes. Abang baca dulu. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Saya izin turun dulu, mau lanjut kerja. Bang, jangan dong bang. Abang tadi yang bawa ininya bang. Oh, aku kayaknya belum bisa ninggalin kerjaan ini. Jadi ntar lagi mau pulang soalnya, jadi aku bereskan dulu ya. Tapi aku jangan tinggalin Yesusnya bang, kasihan tadi dia bilang dia banyak membunuh orang. Oke ya, izin dulu ya. Ya, silakan Bang Daren tadi yang punya premisnya, teman-teman Kristen yang mempertanggungjawabannya. Silakan. Jadi di sini benar ya Yesus berfirman. Ternyata teman-teman,
Ratusan tahun Yesus berfirman, di tengah para nabi itu perintahnya seperti ini. Cuman waktu di perjanjian baru, dia baru lahir, dia mengajar 3 tahun, dia ditobatkan, dia nggak ngajarin tentang peperangan lagi. Kenapa? Logis, karena murid-muridnya aja, murid yang pendampingnya cuma 12, itu pun satunya berkhianat. Makanya waktu itu kekuasaan Romawi sangat kuat, ya dia belum sanggup kan. Makanya ketika Yesus ditangkap, mereka pun pada kabur gitu kan. Karena nggak sanggup lagi, karena dia sudah jadi manusia. Waktu belum jadi manusia, dia main perintah di sini gitu. Ya itu sih konsekuensinya kalau tadi mengimani di sini Yesus yang berfirman. Itulah ketaatan dan bukti jadi bahwa Yesus itu mengajarkan antara tentang kasih. perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau di perjanjian lama itu nyawa ganti nyawa, ya kan? Dan kalau perjanjian baru jadi air manusia ganti kan, Tuhan. ya, semuanya dimusnahkan. Iya. Itu otoritas Tuhan sendiri. Kalau perjanjian baru manusia ganti Tuhan. Waktu perjanjian Tuhan masih memperbolehkan nyawa ganti nyawa. Enggak, gini. Mata ganti mata. Pengaman. Kalau di perjanjian lama Tuhan sering membunuh manusia. Kalau perjanjian baru Tuhan yang dibunuh manusia, kebalik gitu. Jadi di perjanjian lama itu Tuhan masih memperbolehkan. Bahkan juga poligami masih diperbolehkan. Kawin cerai masih boleh. Nah, setelah di perjanjian itu baru jomblo. Datang ajaran yang lebih lengkap, yang lebih sempurna. Jadi tidak balas-membalas lagi. Itu balik lagi. Jadi membalas kejahatan dengan kebaikan. kebaikan. Tuhan yang membunuh. Perjanjian baru jadi Tuhan gitu. yang dibunuh. Perjanjian lama itu otoritas Tuhan sendiri. Perjanjian baru Tuhan jomblo, Tuhannya jomblo gitu. Perjanjian baru udah beda. Misalkan orang lain biar aja Bang, biar mereka yang bernarasi sesuai jidatnya. Lah fakta Karena nggak paham. Yesus kawin nggak? Di iman Kristen. Yesus tidak kawin. Ya udah bener kan? Single kan dia? Terus diapain tuh lato-latonya Bang? Pernah nggak dia mimpi basah? Oh, berarti Anda menggilir untuk menghujat ya, Bang? Yesus itu kan berman yang nanya, kan tidak bercela seperti nabimu. Nabi kami menikah halal. Lah Yesus itu pernah nggak dia lato-lato Tuhannya itu mimpi basah? Tetapi Anda mengikuti orang yang sudah tidak tahu membaca. Lah, saya nanya Bang, saya nanya. Tuh, kau sebut Nabi kami, giliran saya tanya Tuhanmu, kamu malah bilang mencela, gimana sih? Iya. Nah, pernah nggak dia mimpi basah? Nah, Yesus itu kan tidak memikirkan bro untuk memuaskan nafsu kepada perempuan. Jadi nggak berfungsi itu, nggak pernah mimpi basah. Tidak pengikut. Tidak ada. Nabi. Berarti nggak. Maaf ya, maaf. Bukan cowok sejati gitu, maksudnya. Tidak. Waduh. Ibarat para malaikat juga nggak begitu. Ada pikirannya itu. Nggak paham, Bang Pengamat, nggak akan paham. Ya nggak paham. Atau Anda singgung-singgung Nabi kami lagi biar Anda puas? Jadi tidak ada. Ya kalau Anda menggilir ya, menggiring ke opini ya, kita masuk. Nggak ada gitu. Loh, bukan menggiring opini. Nabi kami manusia, menikah wajar. Tuhanmu jadi manusia, jomblo kan? Terus fungsinya itu apa? Dosanya Yesus, kami mengikuti manusia yang tak berdosa, tak bercela, itu tercatat. Iya, makanya dia itu kan, Anda setuju nggak dia itu laki-laki normal? Setuju nggak Yesus itu laki-laki normal? Iya, Yesus itu manusia normal sebagai manusia normal. Sejati. Berarti berfungsi kan burungnya? Nah itu kan? Dia berfungsi lah. Ya berfungsi. Wajar dong kalau dia mimpi basah. Kenapa sih? Kenapa hak kemanusiaan Yesus kalian batasi? Kenapa? Ini dia masuk. Iya, katakanlah oke, menurut Anda Yesus tidak memuaskan nafsunya kepada perempuan. Lalu pertanyaan saya kepada siapa? Tidak ada pikiran ke situ.
Loh, dia normal loh. Memuaskan diri, dia mah berhak atas segala sesuatu. Alif ini nggak ada ilmu, Bang. Ngapain mikirin memuaskan? Emangnya dia punya nafsu? Nggak ada ilmu. Berarti kalau tidak punya nafsu berarti nggak normal. Tidak punya nafsu buruk dia. Gimana sih? Ya kalian sendiri tadi nyinggung-nyinggung berkaitan dengan Nabi kami punya istri, kalian permasalahkan. Giliran kalian punya Yesus yang tidak boleh menikah, kalian keberatan. Kan tidak boleh menikah, tidak menikah. Ah, kenapa dia tidak menikah? Ya, kenapa dia tidak menikah? Kenapa dia tidak menikah? Ya, ngapain dia menikah? Lah kan laki-laki. Dia nggak punya nafsu untuk itu. Emangnya kalau laki-laki? Oh, berarti nggak normal dia? Ya normal. Anak Anda normal nggak? Anak Anda kalau ada punya anak nggak? Punya anak dong. Enggak, maksudnya gini loh, kalau dia laki-laki tapi nggak punya nafsu kepada perempuan, berarti kan tidak sempurna. Maaf jadi ya, maaf. Begitu lahir di sekolah mikirin perempuan. Bukan loh, dia kan sudah dewasa, Bang. Iya, memangnya dewasa harus ada nafsu apa? Nah, emang Anda tahu dari mana kalau Yesus itu tidak selera sama perempuan? Makanya ada kitab yang mencatat Filipus, ada Injil Maria yang mengisahkan tentang pernikahan Yesus. Kalian tolak. Gimana sih? Dia bisa. Ya, saya bukan ngomong Tuhan, ini manusia Yesus. Anak-anaknya. Ini manusia Yesus, kan dia manusia. Manusia Yesus kan yang menjadi. Maaf nih, maaf. Ya, saya bilang maaf sekali lagi ya, maaf. Contoh kan kayak saya dengan Anda, dia laki-laki kan. Maaf ya, sama-sama punya burung kan. Kan gitu. Nah, pasti burungnya kan, itu kan normal kan sebagaimana kita laki-laki. Sebagai manusia di muka bumi. Bukan